karena gak sempet, ada setrikaan, ada cucian, ada apa, baca satu sholawat, duduk dengan penuh ketulusan, dengan penuh kehusyuan, baca sholawat satu saja, maka Nabi hadir di rumah itu. Dan ketika Nabi hadir, kata Allah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab rumah itu karena Nabi sudah pernah hadir di rumah itu. Karena itu kita punya tradisi, mau ngapain aja pakai maulid Nabi. Anak lahir maulid Nabi, anak masuk SD maulidan, anak nikah maulidan, anak punya anak maulidan, anak punya cucu maulidan, pokoknya semua maulidan. Suami dapat kerjaan maulidan, naik pangkat maulidan, suami dapat rezeki maulidan, semuanya kita isi dengan maulid agar semua yang hadir kepada kita itu kita pastikan karunia dari Allah, bukan azab dari Allah. Karena yang namanya azab itu tidak melulu dalam bentuk kebangkrutan, kesakitan dan lain sebagainya. Azab itu bisa berbentuk naiknya pangkat, datangnya harta, belinya mobil, dapatnya rumah, bisa itu menjadi azab dari Allah. Karena itu untuk memastikan agar itu tidak menjadi azab, kita baca maulid. Kita baca maulid atau baca sholawat. Inilah maulid Nabi. Kadang ada orang yang nanya, Nabi kok gak pernah ya minta kita menyelenggarakan maulid Nabi? Tahu kenapa alasannya? Karena Nabi itu sudah dapat dua perintah penting yang wajib Nabi sampaikan. Yang pertama adalah perintah kepada umatnya untuk bersyahadat, mengagungkan Allah dan diri Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata Nabi, kamu kalau pengen bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak, kamu harus bersaksi bahwa saya ini utusan Allah. Nggak cukup sampai di sana. Kemudian kata Nabi, kalau kamu ingin bahagia di dunia dan selamat di akhirat, kamu puja-puji saya. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena Allah dan malaikatnya memuji-muji saya dan Allah perintahkan kamu memuji-muji saya. Bayangkan betapa sulitnya menjadi Nabi Muhammad. Kalau kita menyuruh orang memuji orang lain itu tidak sulit. Tolong puji Gus Hasan, nggak sulit bagi saya untuk bilang tolong ya puji Gus Hasan, nggak berat. Tapi Nabi yang begitu rendah hati, Nabi katakan, ana sayyidu bani adama wala fakhr. Saya ini tuan bagi seluruh ciptaan Allah Bani Adam, tapi tidak ada sedikit pun kesombongan saya atas semua itu. Nabi yang rendah hati, Nabi yang diludahi oleh orang-orang Taif membalas dengan senyum, yang dilempar batu membalas dengan doa, yang dibenci oleh orang-orang Taif membalas dengan cinta. Nabi yang begitu rendah hati dipaksa oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya agar memuja-muji dia. Bersolawatlah kepadaku, bersyahadatlah kepada Allah dengan juga menyebut namaku. Bayangkan betapa beratnya tugas Nabi Muhammad. Dengan tugas yang seberat itu Nabi Muhammad lakukan karena itu sudah kewajiban dari Allah. Karena itu syarat kita masuk Islam dan syarat kita masuk surga. Syahadat dan sholawat. Terus dengan semua hal yang telah diwajibkan itu, apakah mungkin Nabi yang begitu rendah hati dan begitu berakal dengan cerdas itu akan menyuruh kita rayakan ya ulang tahun saya? Nggak mungkin, karena ini bukan ketentuan yang wajib dari Allah. Kalau itu nggak wajib, maka Nabi tidak akan pernah memintanya. Tapi orang yang berakal, kata Sayyidina Hasan bin Sabit, orang yang berakal, kalau dia dikaruniai nikmat, dia pasti bersyukur, pasti senang, pasti bergembira, pasti berterima kasih. Dan Nabi Muhammad
lahir hari ini sebagai rahmat, tidak usah disuruh, kita seharusnya pasti menyelenggarakan Maulid Nabi karena kita berakal. Nabi itu bukan seperti kita, khususnya yang perempuan nih. Biasanya kalau sudah jam 12 malam hari ulang tahun kita, jam 12 malam suami kita kok belum ngucapin, sampai tidur, oh mungkin besok. Jam 8 pagi buka HP lagi, lah suami kok belum ngucapin ya, oh mungkin nanti siang lagi sibuk. Sampai siang kok suami belum ngucapin ulang tahun ya, sampai sore belum ngucapin juga, langsung bikin status happy birthday to me. Langsung suaminya kalang kabut, kamu kok sampai bikin status, padahal aku ingat loh, cuman memang surprise-nya nanti malam, padahal lupa sebenarnya, gak pernah nyiapin itu. Nabi bukan orang yang tidak rendah hati seperti ini. Jangan ukur Nabi Muhammad dengan kita, yang kalau gak diucapin ulang tahun kita nyindir, kita marah. Bahkan Nabi Muhammad tidak. Karena kalau kita memuji Nabi Muhammad, yang terpuji adalah kita, bukan Nabi Muhammad. Itulah bedanya Nabi Muhammad dengan kita. Kalau dipuji, yang terpuji adalah kita. Tapi kalau Nabi Muhammad, yang memuji adalah Allah, sehingga siapapun yang memuji Nabi Muhammad gak relevan bagi Nabi Muhammad. Yang terpuji justru yang memuji Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammadnya. Karena Nabi Muhammad sudah dipuji oleh yang maha terpuji, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji oleh Allah. Karena itu kita kemudian menyelenggarakan Maulid Nabi ini untuk memuji Nabi Muhammad. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau dia bersanding dengan Nabi Muhammad, maka sesuatu itu menjadi mulia. Mari kita buktikan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bainal wa anzalna ilaikal kitaba musaddiqan. Allah turunkan Al-Qur'an itu untuk membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an dan kemudian menyempurnakan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, kata Allah. Al-Quran itu adalah kitab termulia yang pernah diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Kenapa? Kenapa Al-Quran menjadi kitab yang termulia? Kenapa bukan Injil? Kenapa bukan Zabur? Kenapa? Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kitabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Keluarga Nabi Muhammad, istrinya, anaknya, cucunya, menantunya, itu disebut oleh Allah sebagai ahlul bait, keluarga termulia di muka bumi ini. Kenapa keluarga itu menjadi keluarga termulia di muka bumi ini? Karena itu adalah keluarganya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini umat Islam adalah umat terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Kenapa kita menjadi umat terbaik? Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Segala sesuatu kalau dia bergandeng dengan Nabi Muhammad, maka menjadi mulia dia. Tiada terkira kemuliaannya. Karena mendapat percikan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sendalnya Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya sendal di muka bumi ini yang pernah ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau mi'raj, sendalnya
ketika bertemu dengan Allah, wa qaba qausaini aw adna, dalam jarak terdekat yang pernah manusia sampai kepada Allah, Allah tidak menyuruh sendalnya Nabi Muhammad itu dilepas. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha pakai sendal. Sedangkan Nabi Musa ketika naik ke Bukit Tua untuk bertemu dengan Allah, Allah katakan, lepaskan sendalmu wahai Musa, karena sesungguhnya Bukit Tua ini menjadi suci, karena ini adalah tempat pertemuan Allah denganmu. Sendal Nabi Musa disuruh buka ketika mau ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pertemuannya bukan pertemuan sedekat pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah, tapi ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, sendalnya Nabi Muhammad gak Allah suruh buka. Sendal menjadi mulia karena dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendal. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad, bagaimana kita tidak akan mulia karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Semua yang terkait Nabi Muhammad itu menjadi mulia. Sayyidina Abdullah ibn Abbas di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau pernah datang ke Madinah dan melihat di pintu masuk kota Madinah itu di zaman Nabi Muhammad biasanya ada talang air. Tiba-tiba talang air itu di zaman Sayyidina Umar nggak ada. Kemudian dia tanya kepada orang-orang Madinah pada saat itu, dulu di pintu gerbang kota Madinah itu ada talang air, kemana talang air itu? Kemudian kata para sahabat di Madinah, oh iya, talang air itu sudah dicopot. Siapa yang mencopot itu? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Khalifatul Muslimin, khalifahnya orang Islam, Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang mencopot talang itu. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, antarkan saya ke rumahnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ada apa ini, kata sahabat? Kenapa urusan talang menjadi ruwet begini? Akhirnya diantar ke rumahnya Sayyidina Umar. Ketika masuk ke rumahnya Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, apa gerangan urusan yang ada padamu sehingga kamu ingin segera bertemu denganku? Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Sayyidina Umar, saya melihat talang air di pintu kota Madinah itu tidak ada, dan katanya kamu yang mencopot. Benar, kata Sayyidina Umar, saya yang mencopot, karena memang talang itu sudah tidak lagi berfungsi, maka aku copot saja. Dulu di zaman Nabi dia berfungsi, sekarang sudah tidak ada berfungsi. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Sayyidina Umar, tahukah kamu siapa orang yang memasang talang itu? Kemudian kata Sayyidina Umar, saya gak tahu, saya tahunya di zaman Nabi talang itu sudah ada. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya bersaksi bahwa saya melihat dengan mata kepala saya sendiri yang memasang talang air itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya sendiri. Maka kemudian Sayyidina Umar gemetar. Kata Sayyidina Umar, wahai pasukan, cari talang itu di gudang, temukan sampai ketemu talang itu dan segera bawa ke sini sekarang. Diambil oleh pasukannya, dibawa ke depan Sayyidina Umar. Kemudian kata Sayyidina Umar, mari kita pasang talang ini lagi, karena yang memasang adalah Nabi Muhammad. Jangan sampai kita pernah menurunkan sesuatu yang pernah dipasang oleh Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mau membantu Sayyidina Umar untuk membawa talang itu. Enggak, kata Sayyidina Umar, biar saya bawa sendiri pakai pundak saya. Dibawa ke ujung kota Madinah. Kemudian ketika Sayyidina Umar mau memasang, ternyata tempatnya itu di posisi yang agak tinggi. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar, tunggu dulu, saya mau mencari tangga untuk memasang talang ini agar kamu bisa naik. Kata Sayyidina Umar, enggak, jangan tunda perkara ini perkara yang terpenting dalam kekhalifahan saya. Cepat kamu naik ke pundak saya dan pasang talang ini sebagai bentuk kafaroh kepada diri saya karena telah menurunkan talang yang pernah dipasang oleh tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talang, urusan talang ini urusan talang air doang. Karena terkait dengan Nabi Muhammad, maka urusan itu menjadi penting. Segala urusan
kalau sudah bawa Nabi Muhammad, maka itu menjadi penting. Karena itu kita ingin diri kita ini terus terkait dengan Nabi Muhammad, menjadi pecintanya Nabi Muhammad. Minimal dengan acara-acara yang seperti ini, dengan maulid Nabi Muhammad, agar kita terus tersambung dengan Nabi Muhammad. Karena dengan begitu kita menjadi hambanya Allah yang begitu mulia karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita selenggarakan acara ini, dan semoga acara ini tidak sekedar menjadi acara hari ini, tapi menjadi momentum bagi kita untuk terus mencintai Nabi Muhammad dan mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita terus bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita berharap momentum ini menjadi momentum untuk kita semakin mengenal Nabi Muhammad dan semakin mencintai Nabi Muhammad, serta semakin berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, kemarin beberapa hari yang lalu saya itu jalan-jalan di kota-kota Jakarta, pergi ke satu taman dan taman lain untuk nanya ke anak muda, kalau seandainya Nabi Muhammad itu temanan di WA sama kamu itu mau menyampaikan pesan apa, mau ngechat apa ke Nabi Muhammad? Ada yang bilang, oh saya mau berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Ada yang bilang, saya mau memuji Nabi Muhammad. Ada yang bilang, saya mau mendoakan ibu saya dengan meminta tolong kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada Allah. Ada yang bilang ini dan itu. Tapi ada satu jawaban yang begitu polos, tapi begitu penting dan begitu mengena. Dia bilang ke saya begini, Bib, kalau saya punya kontak WA-nya Nabi Muhammad dan saya punya satu kesempatan untuk ngechat Nabi Muhammad, saya cuma mau bilang, Nabi tolong Sherlock. Nabi tolong Sherlock. Ini jawaban pertama. Mendapatkan jawaban ini saya ketawa, seperti kalian semua ketawa. Aneh-aneh aja ini orang. Tapi saya pikir-pikir, ternyata itulah jawaban terbaik. Karena tadi seperti yang disampaikan Yai, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mencintai Allah, maka ikuti jalannya Nabi Muhammad. Ikuti jalannya Nabi Muhammad. Itu jalan menuju Allah. Tidak ada jalan lain menuju Allah kecuali jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah benar tuh Sherlock, biar kita bisa ikut di jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Salman Al-Farisi itu diriwayatkan, kalau pergi ke masjid, dia berjalan dari rumahnya mencari bekas telapak kakinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ketemu, dia menapak menuju masjid, ditapakan tapak kakinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ittiba Rasul, sebagai bentuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Bukan hanya syariat, bukan hanya batin, bukan hanya thariqah, bukan hanya syariat, tapi bahkan bekas telapak kakinya Nabi Muhammad itu diikuti oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Nabi napak di sini, beliau napak di sana. Nabi napak di sini, beliau napak di sana. Karena apa? Sebagai bentuk mengambil keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti jalannya Nabi Muhammad. Minta Sherlock ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah banyak Sherlock. Bagaimana cara berakhlak, cara melakukan segala hal sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad. Maka kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena itu di momentum Maulid Nabi ini adalah titik awal untuk kita minta Sherlock ke Nabi Muhammad. Nabi tolong Sherlock, dan kemudian ikuti jalannya Nabi Muhammad itu. Kemanapun Nabi Muhammad, ikuti jalan itu. Jangan pernah meleng dari jalannya Nabi Muhammad, karena itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad ini menjadi momentum bagi kita untuk terus memperbaiki ketaatan kita kepada Allah melalui jalannya Nabi Muhammad, meningkatkan akhlak kita sesuai dengan Nabi Muhammad, meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, meningkatkan konsentrasi kita dalam mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita berdoa kepada Allah karena keberkahan majelis ini, semoga karena keberkahan kehadiran Nabi Muhammad SAW, semua urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin masih memiliki rasa sakit, baik secara fisik maupun secara mental, atau memiliki keluarga yang sedang dirundung sakit, semoga karena keberkahan Nabi Muhammad Allah angkat penyakitnya. Mereka yang masih memiliki utang, Allah selesaikan utangnya karena keberkahan majelis Nabi Muhammad ini. Orang yang masih belum menemukan jodohnya atau belum memiliki anak, semoga Allah datangkan jodohnya dan berikan anak karena keberkahan Rasulullah yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga semua urusan kita yang kecil maupun yang besar, berikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang urus, sehingga Nabi Muhammad akan uruskan menjadi urusan yang terbaik. Nabi Muhammad akan selesaikan dengan penuh kebaikan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.